Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas kisah-kisah yang menjadi sebab turunnya ayat-ayat Al-Quran. Kisah pertama yang akan kita bahas adalah kisah yang berkaitan dengan turunnya ayat dalam surat Yunus. Dikisahkan dalam sebuah hadis dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu bahwa suatu ketika Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersama para sahabat melakukan perjalanan untuk berperang. Pada saat itu, kaum muslimin mengalami keterbatasan kendaraan. Tidak semua sahabat memiliki kuda atau unta untuk ditunggangi. Bahkan, terkadang satu ekor unta harus dinaiki oleh 2 atau 3 orang secara bergantian. Dalam perjalanan tersebut, tiba-tiba ada seorang sahabat yang hendak menunggangi untanya. Namun, unta tersebut tidak mau berjalan. Sahabat itu berusaha membuat untanya berjalan dengan cara mencambuknya. Akan tetapi, karena merasa kesal dan marah, ia kemudian mencela unta tersebut dan mengatakan, "La'anakallah," yang berarti, "Semoga Allah melaknatmu." Ucapan tersebut ternyata terdengar oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah bersabda, "Siapa tadi yang melaknat untanya?" Maka datanglah pemilik unta tersebut dan berkata, "Saya, wahai Rasulullah." Rasulullah kemudian bersabda kepadanya agar ia turun dari untanya dan tidak lagi menyertakan unta yang telah ia laknat tersebut dalam perjalanannya. Setelah itu, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam memberikan sebuah nasihat yang sangat penting kepada para sahabat. Beliau Shallallahu alaihi wasallam bersabda agar janganlah seseorang mendoakan keburukan untuk dirinya sendiri, jangan pula mendoakan keburukan kepada anak-anaknya, dan jangan pula mendoakan keburukan terhadap hartanya. Sebab bisa jadi ucapan tersebut bertepatan dengan suatu waktu ketika permintaan sedang dikabulkan oleh Allah Ta'ala, sehingga doa buruk tersebut justru benar-benar terjadi. Peristiwa ini mengajarkan kepada kita betapa pentingnya menjaga lisan. Seseorang mungkin mengucapkan sebuah kalimat dalam keadaan marah tanpa memikirkan akibatnya. Namun, terkadang ucapan yang keluar dari mulut seseorang dapat menjadi doa yang justru dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Oleh karena itu, Allah Ta'ala menurunkan surat Yunus ayat 11 yang berkaitan dengan kebiasaan manusia mengucapkan kata-kata buruk ketika sedang marah kepada dirinya sendiri, kepada anak, keluarga, atau hartanya. Allah berfirman, "Jikalau Allah menyegerakan keburukan bagi manusia sebagaimana permintaan mereka untuk menyegerakan kebaikan, pasti ajal mereka diakhiri. Akan tetapi, kami biarkan orang-orang yang tidak mengharapkan pertemuan dengan kami di akhirat terombang-ambing dalam kesesatan mereka." Ayat ini memberikan pelajaran yang sangat besar kepada kita. Allah Ta'ala tidak serta-merta mengabulkan setiap permintaan manusia. Jika setiap keburukan yang diucapkan manusia langsung dikabulkan, tentu manusia akan banyak mengalami kebinasaan akibat ucapan mereka sendiri. Karena itu, janganlah kita terbiasa mendoakan keburukan kepada siapapun, baik kepada diri sendiri, kepada orang lain, kepada anak-anak, maupun kepada harta benda yang kita miliki. Kita harus berhati-hati dalam berbicara, terutama ketika sedang marah. Sebab, ketika seseorang dikuasai oleh kemarahan, terkadang ia mengucapkan kalimat-kalimat yang tidak pernah ia pikirkan sebelumnya. Bahkan, tidak jarang seseorang melontarkan doa buruk kepada orang yang sedang membuatnya marah. Hal seperti ini terkadang juga terjadi antara orang tua dan anak. Ketika seorang anak melakukan kesalahan atau berbuat nakal, orang tua yang sedang marah mungkin saja mengucapkan perkataan buruk atau mendoakan sesuatu yang tidak baik kepada anaknya. Padahal Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam telah mengingatkan agar kita tidak mendoakan keburukan kepada anak-anak kita. Dan untuk memahami betapa berbahayanya doa yang diucapkan dalam keadaan marah, terdapat sebuah kisah tentang seorang ahli ibadah bernama Juraij. Juraij adalah seorang laki-laki yang dikenal sebagai ahli ibadah. Pada suatu ketika, ibunya datang memanggilnya ketika ia sedang melaksanakan salat sunnah. Ibunya berkata, "Wahai Juraij, kemarilah." Namun, Juraij tetap melanjutkan salatnya. Di dalam hatinya, ia mengalami kebingungan. Ia berpikir, "Jika aku membatalkan salatku dan memenuhi panggilan ibuku, apakah aku akan berdosa karena membatalkan salat?"
Namun, jika aku meneruskan salatku dan tidak menjawab panggilan ibuku, apakah aku akan durhaka kepada orang tuaku?" Karena keterbatasan ilmu, Juraij akhirnya memilih untuk melanjutkan salat sunnahnya dan tidak segera memenuhi panggilan ibunya. Ibunya merasa kecewa dan marah. Dalam keadaan demikian, sang ibu kemudian berdoa kepada Allah Ta'ala, "Ya Allah, janganlah engkau wafatkan putraku sebelum engkau memperlihatkan kepadanya wajah seorang wanita pezina." Waktu pun berlalu. Ternyata, doa sang ibu tersebut menjadi kenyataan. Pada suatu ketika, berkumpullah orang-orang yang tidak menyukai Juraij. Mereka ingin mengganggu Juraij dan membuat masyarakat kehilangan kepercayaan kepadanya. Mereka kemudian bersepakat untuk menyewa seorang wanita untuk menggoda Juraij. Wanita tersebut kemudian datang dan berusaha menggoda Juraij. Namun, Juraij sama sekali tidak terpengaruh oleh godaan tersebut. Ia tetap menjaga dirinya dan tidak melakukan perbuatan yang diharamkan. Karena gagal menggoda Juraij, wanita tersebut kemudian mendatangi seorang penggembala kambing yang berada di sekitar tempat ibadah Juraij. Wanita itu akhirnya melakukan perbuatan zina dengan penggembala tersebut hingga kemudian hamil dan melahirkan seorang anak. Setelah melahirkan, wanita tersebut kemudian menuduh Juraij sebagai ayah dari bayi yang dilahirkannya. Mendengar tuduhan tersebut, masyarakat menjadi marah. Mereka mendatangi tempat ibadah Juraij, menghancurkannya dan memukuli Juraij. Namun, Juraij tetap tenang. Ia kemudian meminta kepada mereka agar diberi kesempatan untuk berwudu dan melaksanakan salat 2 rakaat. Setelah selesai salat, Juraij kemudian mendatangi bayi tersebut dan berkata, "Wahai bayi, siapakah ayahmu?" Dengan izin Allah Ta'ala, bayi tersebut dapat berbicara dan menjawab bahwa ayahnya adalah seorang penggembala kambing. Mendengar jawaban tersebut, masyarakat menjadi terkejut. Mereka menyadari bahwa Juraij tidak bersalah dan bahwa tuduhan terhadapnya merupakan kebohongan. Akhirnya, masyarakat meminta maaf kepada Juraij dan kembali membangun tempat ibadahnya. Dari kisah ini, kita mendapatkan pelajaran yang sangat penting tentang menjaga lisan. Janganlah seseorang mudah mengucapkan perkataan buruk ketika sedang marah. Ketika kemarahan menguasai diri, lebih baik seseorang diam daripada mengucapkan sesuatu yang nantinya akan ia sesali. Sebab, kita tidak pernah tahu apakah ucapan yang keluar dari lisan kita hanya sekadar kata-kata atau justru menjadi sebuah doa yang dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Oleh karena itu, marilah kita membiasakan diri untuk menjaga lisan. Ketika marah, tahanlah ucapan. Ketika kecewa, jangan terburu-buru mendoakan keburukan. Dan ketika menghadapi anak atau orang lain yang melakukan kesalahan, hendaknya kita memberikan nasihat dengan sabar dan penuh kasih sayang. Inilah kisah pertama yang berkaitan dengan pembahasan sebab turunnya ayat dalam surat Yunus. Dari kisah ini kita belajar bahwa setiap ucapan harus dijaga karena lisan yang tidak terkendali dapat membawa seseorang kepada penyesalan, sementara ucapan yang baik dapat menjadi sebab datangnya kebaikan dan keberkahan. Kemudian, kita masuk kepada kisah yang kedua. Sebuah kisah yang sangat menarik tentang persoalan halal dan haram. Kisah ini terjadi pada diri seorang sahabat bernama Adi bin Hatim radhiyallahu anhu. Sebelum masuk Islam, Adi bin Hatim adalah seorang Nasrani. Setelah Allah memberikan hidayah kepadanya dan ia masuk Islam, ia datang menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk belajar tentang agama Islam. Pada suatu ketika, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membaca firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surat At-Taubah ayat 31. Ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah. Mereka menjadikan orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahib Nasrani sebagai Tuhan selain Allah. Mendengar ayat tersebut, Adi bin Hatim merasa heran. Bagaimana mungkin orang-orang Nasrani disebut telah menjadikan para pendeta atau rahib mereka sebagai Tuhan? Padahal mereka tidak pernah menyembah para pendeta itu. Adi bin Hatim kemudian berkata kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ia mengatakan bahwa orang-orang Nasrani tidak pernah menyembah para pendeta dan rahib tersebut, tidak pernah rukuk dan sujud kepada mereka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian menjelaskan bahwa menjadikan mereka sebagai Tuhan
bukan berarti harus melakukan rukuk atau sujud kepada mereka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada Adi bin Hatim, kurang lebih, bukankah mereka mengharamkan apa yang Allah halalkan, lalu kalian ikut mengharamkannya? Dan bukankah mereka menghalalkan apa yang Allah haramkan, lalu kalian ikut menghalalkannya? Adi bin Hatim menjawab, benar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian menjelaskan bahwa itulah bentuk menjadikan mereka sebagai Tuhan dalam hal ketaatan, yaitu ketika seseorang mengikuti mereka dalam mengubah hukum Allah tentang halal dan haram. Karena itu, perkara halal dan haram pada hakikatnya merupakan hak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia tidak boleh menghalalkan apa yang telah Allah haramkan dan tidak boleh mengharamkan apa yang telah Allah halalkan. Namun, dalam kehidupan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah terjadi sebuah peristiwa yang kemudian menjadi sebab turunnya awal surat At-Tahrim. Pada suatu hari, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengunjungi salah seorang istri beliau, yaitu Zainab binti Jahsy radhiyallahu anha. Saat itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang menjalankan kehidupan rumah tangga, sebagaimana biasanya bersama para istri beliau. Setiap istri memiliki giliran masing-masing. Namun, meskipun pada saat itu bukan giliran Zainab untuk mendapatkan waktu bermalam bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Zainab tetap menyambut kedatangan beliau dengan penuh penghormatan sebagai seorang istri. Zainab kemudian menjamu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ia memberikan minuman madu kepada beliau. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun meminum madu tersebut. Beliau memang menyukai makanan yang manis dan madu. Setelah menikmati madu itu, Rasulullah berbincang sejenak dengan Zainab sebelum kemudian keluar dari rumahnya. Setelah itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melanjutkan perjalanan menuju rumah istri-istri beliau yang lain. Di antara mereka adalah Aisyah dan Hafsyah radhiyallahu anhuma. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menemui mereka, terjadi sebuah pembicaraan mengenai aroma yang tercium dari beliau setelah meminum madu. Dalam riwayat yang sahih, Aisyah radhiyallahu anha menceritakan bahwa dirinya dan Hafsyah membuat suatu kesepakatan mengenai apa yang akan mereka katakan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam jika beliau mendatangi mereka. Mereka bersepakat bahwa jika Rasulullah mendatangi mereka, maka mereka harus mengatakan bahwa dari mulut beliau tercium bau magafir. Magafir adalah sesuatu yang memiliki bau tidak sedap. Peristiwa ini berkaitan dengan rasa cemburu Aisyah dan Hafsyah radhiyallahu anhuma terhadap kebiasaan Rasulullah yang berlama-lama di rumah Zainab dan meminum madu di sana. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam datang menemui salah seorang dari mereka, mereka mengatakan, "Aku mencium bau magafir darimu. Apakah engkau memakan magafir?" Mendengar perkataan tersebut, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahwa beliau tidak memakan magafir. Beliau mengatakan bahwa sebelumnya beliau hanya meminum madu di rumah Zainab binti Jahsy. Namun, perkataan tersebut membuat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam merasa tidak nyaman. Rasulullah adalah seorang suami yang sangat memperhatikan perasaan istri-istri beliau. Beliau tidak ingin membuat hati mereka tidak nyaman dan tidak ingin persoalan kecil berkembang menjadi sesuatu yang lebih besar. Karena itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwa beliau tidak akan lagi meminum madu tersebut. Padahal, madu adalah sesuatu yang halal dan dibolehkan oleh Allah. Maka kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan surat At-Tahrim. Allah berfirman, "Ya ayyuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahallallahu lak, tabtaghi mardata azwajik, wallahu ghafurur rahim." Wahai Nabi, mengapa engkau mengharamkan apa yang Allah halalkan bagimu? Karena engkau ingin menyenangkan hati istri-istrimu, dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Surat At-Tahrim ayat 1. Ayat ini menunjukkan bahwa seorang muslim tidak boleh mengubah ketentuan Allah mengenai halal dan haram berdasarkan keinginannya sendiri. Adapun konteks ayat ini perlu dipahami dengan benar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menetapkan bahwa madu menjadi haram bagi seluruh umat. Beliau hanya bertekad untuk meninggalkannya demi menyenangkan hati istri-istrinya. Lalu Allah memberikan teguran dan petunjuk kepada beliau. Allah kemudian menyebutkan pula peristiwa antara Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam
dengan dua istrinya dalam lanjutan surat At-Tahrim. Allah berfirman, "In tatuba ilallahi faqad sakat qulubukuma." Jika kamu berdua bertobat kepada Allah, maka sungguh hati kamu berdua telah condong kepada kebenaran. Surat At-Tahrim ayat 4. Ayat tersebut berkaitan dengan Aisyah dan Hafsyah radhiyallahu anhuma karena mereka telah menyusahkan Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Keduanya kemudian bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari kisah ini kita belajar bahwa urusan halal dan haram tidak boleh ditentukan berdasarkan hawa nafsu, kebiasaan, atau keinginan manusia. Apa yang Allah halalkan tetap halal, dan apa yang Allah haramkan tetap haram. Ketika Allah mengharamkan khamar, maka khamar tetap haram sampai hari kiamat. Ketika Allah menghalalkan sesuatu, tidak boleh seseorang mengharamkannya hanya karena keinginannya sendiri. Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang memiliki hak mutlak dalam menetapkan hukum. Tugas kita sebagai hamba adalah tunduk kepada ketetapannya, menaati perintahnya, dan menjauhi apa yang telah Dia haramkan. Sahabat Pijar Studio yang dirahmati Allah Ta'ala, sekarang kita masuk kepada kisah yang ketiga, yaitu sebuah kisah yang masyhur tentang bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan pelajaran kepada orang-orang Quraisy melalui nikmat hujan. Dikisahkan, ketika orang-orang Quraisy semakin keras menentang dakwah Nabi Shallallahu alaihi wasallam, mereka terus-menerus mendustakan beliau dan menolak ajaran yang beliau sampaikan. Penentangan mereka semakin menjadi-jadi hingga Nabi Shallallahu alaihi wasallam merasa sangat sedih dan kecewa melihat sikap mereka. Dalam kondisi tersebut, Nabi Shallallahu alaihi wasallam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, bantulah aku menghadapi mereka dengan menimpakan 7 tahun seperti 7 tahun masa kekeringan pada zaman Yusuf." Allah Subhanahu wa taala kemudian mengabulkan doa tersebut. Hujan pun tertahan dan manusia mulai merasakan kekeringan yang sangat berat. Tanah menjadi kering, tanaman mengalami kerusakan, dan kehidupan mereka menjadi semakin sulit. Bahkan dikatakan bahwa mereka sampai memakan bangkai dan kulit karena kelaparan. Namun, meskipun telah mendapatkan ujian berupa kekeringan yang luar biasa, mereka tetap tidak mau beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Sampai akhirnya, setelah masa kekeringan itu berlangsung, Allah Subhanahu wa taala kembali menurunkan hujan kepada mereka. Seharusnya, ketika hujan turun setelah sekian lama mengalami kekeringan, mereka bersyukur kepada Allah dan mengakui bahwa hujan tersebut merupakan rahmat dan karunia darinya. Akan tetapi, sebagian mereka justru menyandarkan turunnya hujan kepada bintang-bintang. Mereka mengatakan bahwa hujan turun karena pengaruh bintang tertentu. Seolah-olah bintanglah yang menyebabkan turunnya hujan, bukan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam telah memberikan peringatan yang sangat tegas kepada umatnya agar tidak menyandarkan turunnya hujan kepada selain Allah Ta'ala. Dalam sebuah hadis sahih, diriwayatkan bahwa suatu malam turun hujan di Hudaybiyah. Keesokan harinya, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengimami para sahabat dalam salat subuh. Setelah selesai melaksanakan salat, Rasulullah menghadap kepada para sahabat. Kemudian beliau bersabda, "Apakah kalian mengetahui apa yang telah difirmankan oleh Rabb kalian?" Para sahabat menjawab, "Allah dan Rasul-Nya yang lebih mengetahui." Kemudian Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Pada pagi hari ini, sebagian hambaku beriman kepadaku dan sebagian lainnya kufur. Adapun orang yang mengatakan, kami diberi hujan karena karunia Allah dan rahmat-Nya, maka dia adalah orang yang beriman kepadaku dan kufur terhadap bintang-bintang. Sedangkan orang yang mengatakan, kami diberi hujan karena bintang ini dan bintang itu, maka dia telah kufur kepadaku dan beriman kepada bintang-bintang." Kemudian turun surat Al-Waqi'ah. Allah berfirman, "Fala uqsimu bimawaqi'in nujum." Maka aku bersumpah demi tempat beredarnya bintang-bintang. Wa innahu laqasamul law ta'lamuna 'azim. Dan sesungguhnya sumpah itu adalah sumpah yang besar, sekiranya kamu mengetahui. Innahu laqur'anun karim. Sesungguhnya Al-Quran itu benar-benar bacaan yang sangat mulia. Fi kitabim maknun, yang tersimpan dalam kitab yang terpelihara. La yamassuhu illal mutahharun. Tidak ada yang menyentuhnya selain hamba-hamba yang disucikan. Tanzilu mir rabbil alamin. Diturunkan dari Tuhan seluruh alam. Afa bihadzal hadithi antum mudhinun. Apakah terhadap perkataan ini
kamu bersikap meremehkan. Wa taj'aluna rizqakum annakum tukadzibun. Dan kamu menjadikan rezeki yang kamu terima dengan mendustakan Al-Quran. Surat Al-Waqiah ayat 75 sampai 82. Ayat-ayat ini mengandung pelajaran yang sangat dalam. Allah memberikan rezeki kepada manusia, tetapi manusia justru mendustakan pemberi rezeki tersebut. Allah menurunkan hujan sebagai rahmat, tetapi sebagian manusia malah mengaitkannya dengan bintang-bintang. Sahabat Pijar Studio yang dirahmati Allah Ta'ala, dari sini kita memahami bahwa hujan adalah salah satu bentuk nikmat dan rahmat Allah kepada makhluknya. Ketika hujan turun, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menunjukkan sikap yang sangat berbeda dengan kebanyakan manusia. Beliau justru menyambut hujan dengan penuh rasa syukur. Dalam sebuah hadis, Anas bin Malik radhiyallahu anhu menceritakan bahwa para sahabat pernah kehujanan ketika bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Rasulullah menyingkap sebagian pakaiannya sehingga air hujan mengenai tubuh beliau. Para sahabat kemudian bertanya, "Wahai Rasulullah, mengapa engkau melakukan hal itu?" Rasulullah menjawab, "Karena hujan itu baru saja datang dari Rabb-Nya yang maha tinggi." Ini menunjukkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memandang hujan sebagai rahmat yang baru saja Allah turunkan kepada hamba-hambanya. Karena itu, ketika hujan turun, seorang muslim hendaknya tidak hanya melihatnya sebagai fenomena alam. Ia harus melihatnya sebagai salah satu tanda kekuasaan dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengajarkan bahwa ada waktu-waktu tertentu yang sangat baik untuk berdoa, di antaranya ketika turun hujan. Maka jangan sampai kita hanya mengeluh ketika hujan turun. Ketika tidak ada hujan, kita mengeluh dan berharap hujan segera turun. Namun, ketika hujan benar-benar turun, kita justru mengeluh karena jalan basah, aktivitas terganggu, atau hujan dianggap terlalu lama. Memang, manusia terkadang memiliki sifat seperti itu. Ketika sesuatu yang diinginkan belum datang, ia mengeluh. Namun ketika sesuatu itu datang, ia kembali mengeluh karena merasa terganggu olehnya. Hujan adalah rahmat dari Allah. Karena itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita doa dan adab ketika hujan turun. Ketika hujan turun, kita dianjurkan membaca doa. Doa yang sebagaimana Rasulullah baca ketika beliau melihat hujan, Allahumma sayyiban nafi'an. Ya Allah, jadikanlah hujan ini hujan yang bermanfaat. Doa ini mengajarkan kepada kita bahwa hujan bukan sekadar air yang jatuh dari langit. Kita memohon kepada Allah agar air tersebut menjadi sebab tumbuhnya tanaman, terisinya sumber-sumber air, tercukupinya kebutuhan manusia, hewan, dan seluruh makhluk. Semua itu merupakan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun terkadang hujan juga turun dalam jumlah yang sangat deras. Air mulai menggenangi rumah, merusak tanaman, mengganggu perjalanan, bahkan dapat menimbulkan banjir dan membahayakan manusia. Dalam kondisi seperti ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan doa agar Allah mengalihkan hujan dari tempat yang membahayakan menuju tempat yang membutuhkan air. Di antara doa yang beliau ajarkan adalah Allahumma hawalaina wala alaina, Allahumma alal akami wa dhirab, wa butunil audiyah, wa manabitis syajar. Ya Allah, turunkanlah hujan di sekitar kami dan jangan di atas kami. Ya Allah, turunkanlah hujan di bukit-bukit, lembah-lembah, dan tempat tumbuhnya pepohonan. Doa ini menunjukkan keseimbangan dalam Islam. Kita tidak diperintahkan untuk membenci hujan. Kita juga tidak diperintahkan untuk meminta agar hujan berhenti secara mutlak. Sebaliknya, kita memohon kepada Allah agar hujan tersebut diarahkan ke tempat yang memberikan manfaat dan dijauhkan dari tempat yang dapat menimbulkan bahaya. Dengan demikian, seorang muslim menyadari bahwa hujan adalah rahmat Allah, tetapi ia juga memahami bahwa segala sesuatu harus ditempatkan sesuai dengan kehendak dan hikmah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika hujan turun, janganlah kita menyandarkannya kepada bintang, benda-benda tertentu, ataupun kemampuan manusia. Sandarkanlah semuanya kepada Allah, sebab Dialah yang menurunkan hujan. Dialah yang menghidupkan tanah setelah kematiannya.
Dialah yang menumbuhkan tanaman dari tanah yang kering, dan dialah yang memberikan rezeki kepada seluruh makhluknya. Karena itu, ketika hujan turun, hati seorang mukmin seharusnya semakin dekat kepada Allah, lisannya memperbanyak doa, dan hatinya dipenuhi rasa syukur atas rahmat yang Allah turunkan dari langit. Ini kisah ketiga. Sekarang masuk pada kisah keempat, kisah tentang turunnya surat At-Taubah ayat 65 sampai 66. Sahabat Pijar Studio yang dirahmati Allah Ta'ala, pada tahun ke-9 Hijriah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menerima kabar bahwa pasukan Romawi sedang mempersiapkan kekuatan besar di wilayah Syam. Kabar tersebut menimbulkan kekhawatiran akan adanya ancaman terhadap kaum muslimin dan Madinah. Karena itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajak kaum muslimin untuk mempersiapkan diri. Beliau kemudian memutuskan untuk memimpin pasukan menuju wilayah Tabuk, sebuah daerah yang terletak di sebelah utara Madinah, untuk menghadapi kemungkinan ancaman tersebut. Berbeda dengan beberapa peperangan sebelumnya, kali ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan kepada kaum muslimin sejak awal bahwa tujuan mereka adalah menuju Tabuk. Dengan demikian, para sahabat mengetahui kemana mereka akan pergi dan dapat mempersiapkan diri untuk perjalanan yang panjang. Perjalanan menuju Tabuk bukanlah perjalanan yang mudah. Saat itu cuaca sangat panas, jarak yang harus ditempuh sangat jauh, dan kaum muslimin sedang mengalami kekurangan makanan, perbekalan, serta kendaraan. Karena beratnya keadaan tersebut, ekspedisi ini kemudian dikenal dengan nama Ghazwah Al-Usrah, yang berarti ekspedisi dalam masa kesulitan. Meskipun menghadapi berbagai kesulitan, kaum muslimin yang beriman tetap berusaha memenuhi seruan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka mempersiapkan diri dengan kemampuan yang mereka miliki dan saling membantu agar dapat ikut dalam perjalanan tersebut. Ada yang menyumbangkan hartanya, ada yang memberikan makanan dan perbekalan, ada pula yang menyediakan kendaraan untuk digunakan oleh kaum muslimin. Bahkan, ada beberapa orang yang datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam karena sangat ingin ikut dalam perjalanan tersebut. Namun, mereka tidak memiliki kendaraan yang dapat membawa mereka menuju Tabuk. Karena tidak mampu menyediakan kendaraan untuk mereka, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak dapat membawa mereka bersama pasukan. Mereka pun pulang dalam keadaan sedih karena tidak bisa ikut serta. Di sisi lain, ada orang-orang yang justru menunjukkan sikap berbeda. Di tengah masyarakat Madinah terdapat orang-orang munafik yang tidak senang dengan keberangkatan kaum muslimin menuju Tabuk. Mereka berusaha mencari alasan agar tidak ikut serta. Bahkan, sebagian dari mereka berusaha memengaruhi orang lain agar tidak ikut dalam perjalanan menuju Tabuk. Akhirnya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersama kaum muslimin berangkat meninggalkan Madinah menuju Tabuk. Perjalanan itu sangat panjang dan melelahkan. Mereka harus menempuh perjalanan menuju arah utara dalam cuaca yang sangat panas. Sementara persediaan makanan, air, dan kendaraan sangat terbatas. Dalam keadaan yang penuh kesulitan itu, terlihat perbedaan antara orang-orang yang benar-benar beriman dengan orang-orang munafik yang hanya menampakkan keislaman di hadapan masyarakat. Kaum muslimin tetap berusaha bersabar dan menaati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meskipun menghadapi berbagai kesulitan. Sementara itu, orang-orang munafik terus mencari kesempatan untuk menjauh dari kaum muslimin. Ketika pasukan berhenti untuk beristirahat, para sahabat duduk bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun, orang-orang munafik memilih membuat kelompok mereka sendiri dan duduk terpisah dari kaum muslimin. Peristiwa ini menunjukkan bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala memisahkan antara orang-orang yang beriman dan orang-orang munafik. Mereka tidak akan pernah benar-benar menyatu dalam hati dan kecintaan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Al-arwahu junudun mujannada." Artinya, ruh-ruh itu seperti pasukan yang berkumpul. Ruh-ruh yang memiliki kesamaan akan saling mengenal dan cenderung berkumpul bersama. Orang yang beriman akan merasa nyaman berteman dengan orang-orang beriman, sedangkan orang yang memiliki sifat buruk cenderung berkumpul dengan orang-orang yang memiliki sifat serupa. Karena itu, ketika seseorang mulai menghadiri majelis ilmu dan berusaha memperbaiki agamanya, biasanya ia akan bertemu
dan berteman dengan orang-orang yang juga memiliki semangat untuk belajar agama. Sebaliknya, orang yang tidak memiliki perhatian terhadap ilmu agama dan lebih menyukai kehidupan yang penuh dengan kesia-siaan akan cenderung mencari lingkungan yang memiliki kegemaran yang sama. Demikian pula, orang-orang yang memiliki kebiasaan buruk biasanya akan berkumpul dengan orang-orang yang memiliki kebiasaan buruk. Sementara itu, orang-orang yang baik akan lebih nyaman berteman dengan orang-orang yang baik. Ketika orang-orang munafik berkumpul, mereka mulai membicarakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat beliau. Mereka kemudian melontarkan perkataan yang sangat merendahkan. Mereka berkata, "Kami tidak pernah melihat orang-orang seperti para pembaca Al-Quran kita ini. Mereka paling rakus perutnya, paling dusta lisannya, dan paling pengecut ketika menghadapi musuh." Ucapan tersebut merupakan penghinaan yang sangat serius terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat beliau. Mereka mengejek kaum muslimin yang membaca Al-Quran dengan menyebut mereka sebagai orang-orang yang rakus, pendusta, dan pengecut. Namun, perkataan mereka tidak berhenti di tempat itu. Ucapan tersebut akhirnya sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika orang-orang yang mengucapkan perkataan itu mengetahui bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengetahui apa yang mereka katakan, mereka segera menyusul beliau. Mereka ingin memberikan alasan atas apa yang telah mereka bicarakan. Ketika berhasil menyusul Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka mengatakan, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya kami hanya bermain-main dan bercanda. Kami tidak bermaksud serius." Namun, Allah Ta'ala tidak menganggap perkara tersebut sebagai candaan yang ringan. Sebab yang mereka jadikan bahan olok-olok adalah Allah, ayat-ayatnya, dan Rasul-Nya. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan surat At-Taubah ayat 65 sampai 66 sebagai bantahan terhadap alasan mereka. Allah berfirman, "Katakanlah, apakah dengan Allah, ayat-ayatnya dan Rasul-Nya kalian selalu berolok-olok? Janganlah kalian meminta maaf, karena sungguh kalian telah kafir setelah beriman." Ayat ini menunjukkan betapa seriusnya ucapan tersebut. Perkataan yang mereka anggap sebagai candaan ternyata merupakan perkara yang sangat berat karena mereka telah memperolok-olok Allah, ayat-ayatnya, dan Rasul-Nya sehingga mereka menjadi kafir. Peristiwa ini menunjukkan bagaimana keadaan orang-orang munafik pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka tidak berani menunjukkan kemunafikan secara terang-terangan. Mereka menyembunyikan kebencian di dalam hati dan seringkali menyampaikan ucapan mereka secara sembunyi-sembunyi karena takut kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Seperti kisah Abdullah bin Ubay bin Salul, salah seorang tokoh munafik Madinah yang menghina Rasulullah dan para sahabat. Dikisahkan, setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan kaum muslimin selesai dari perang Bani Mustalik, mereka melakukan perjalanan pulang menuju Madinah. Dalam perjalanan tersebut terjadi perselisihan antara seorang dari kalangan Muhajirin dan seorang dari kalangan Ansyar. Perselisihan itu kemudian memunculkan seruan untuk membela kelompok masing-masing. Ketika Abdullah bin Ubay bin Salul mengetahui peristiwa tersebut, ia memanfaatkan keadaan itu untuk menghasut kaumnya. Ia berkata, "Sungguh, jika kita telah kembali ke Madinah, niscaya orang yang lebih mulia akan mengusir orang yang lebih hina." Yang dimaksud dengan orang-orang mulia oleh Abdullah bin Ubay adalah dirinya dan kelompoknya. Sedangkan yang dia maksud sebagai orang-orang hina adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan kaum muslimin yang datang dari Makkah. Abdullah bin Ubay menganggap dirinya dan kelompoknya sebagai orang-orang yang mulia. Rasulullah dan kaum muslimin yang datang dari Makkah sebagai orang-orang yang hina. Padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah utusan Allah dan kaum muhajirin adalah orang-orang yang telah meninggalkan rumah, harta, dan tanah kelahiran mereka demi mempertahankan iman. Namun Abdullah bin Ubay justru memandang mereka dengan penghinaan. Ketika berita tentang ucapan Abdullah bin Ubay sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu merasa sangat marah. Umar kemudian berkata kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Wahai Rasulullah, izinkan aku untuk menghadapi Abdullah bin Ubay. Aku akan menghukumnya karena perkataannya yang kurang ajar itu."
Namun, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mengizinkan Umar untuk membunuhnya. Beliau bersabda, biarkan dia. Jangan sampai orang-orang berkata bahwa Muhammad membunuh sahabat-sahabatnya. Kalimat Rasulullah tersebut menunjukkan betapa besar perhatian beliau terhadap maslahat dakwah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengetahui siapa Abdullah bin Ubay dan mengetahui pula perkataan buruk yang telah ia ucapkan. Namun beliau tidak terburu-buru mengambil tindakan yang dapat menimbulkan masalah yang lebih besar. Karena pada masa itu, keadaan orang-orang munafik sangat samar. Mereka masih berbaur dengan kaum muslimin dan tidak mudah dibedakan oleh masyarakat umum. Jika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membunuh seorang yang diketahui sebagai orang munafik, orang-orang mungkin akan mengira bahwa Rasulullah telah membunuh salah seorang sahabatnya sendiri. Hal itu dikhawatirkan dapat menimbulkan fitnah dan memberikan kesempatan kepada orang-orang untuk menuduh bahwa Islam mengajarkan kekerasan terhadap orang-orang yang berada di dalam masyarakatnya sendiri. Karena itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memilih untuk tidak membunuh Abdullah bin Ubay. Keputusan tersebut bukan berarti Rasulullah membenarkan perbuatannya. Sebaliknya, beliau mempertimbangkan akibat yang mungkin muncul jika tindakan tersebut dilakukan. Pada saat itulah, putra Abdullah bin Ubay, yaitu Abdullah bin Ubay bin Salul, datang menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Berbeda dengan ayahnya, Abdullah adalah seorang Muslim yang mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan bersungguh-sungguh dalam membela Islam. Ia mengetahui apa yang telah dilakukan ayahnya dan merasa khawatir jika suatu saat Rasulullah memberikan perintah kepada para sahabat untuk menghukumnya. Karena itu, ia datang menemui Rasulullah untuk menunjukkan kesetiaannya kepada beliau, sekaligus menyampaikan kekhawatirannya tentang apa yang mungkin terjadi terhadap ayahnya. Ia berkata kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, aku telah mendengar bahwa engkau hendak membunuh ayahku. Jika engkau benar-benar hendak melakukannya, maka perintahkanlah aku untuk membunuhnya. Karena aku khawatir jika orang lain yang membunuh ayahku, aku tidak akan mampu menerima kenyataan itu dan aku mungkin akan membunuh orang tersebut." Perkataan ini menunjukkan betapa berat posisi seorang anak yang memiliki ayah seorang munafik. Di satu sisi, ia tetap memiliki hubungan darah dan kecintaan sebagai seorang anak. Namun di sisi lain, ia adalah seorang muslim yang mencintai Rasulullah dan tidak rela jika ayahnya menjadi sebab munculnya fitnah atau permusuhan di tengah kaum muslimin. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian tidak memerintahkan Abdullah untuk membunuh ayahnya. Abdullah bin Ubay tetap dibiarkan hidup. Inilah salah satu gambaran bagaimana orang-orang munafik pada zaman Rasulullah menyembunyikan keadaan mereka. Kemunafikan mereka tidak selalu tampak secara terang-terangan di hadapan masyarakat. Adapun pada zaman sekarang, berbagai bentuk kemungkaran terkadang dilakukan secara terang-terangan. Dengan adanya internet dan media sosial, seseorang bahkan dapat menyampaikan perkataannya kepada banyak orang hanya melalui sebuah telepon genggam. Konten tersebut dapat diunggah ke YouTube dan ditonton oleh orang-orang dari berbagai penjuru dunia. Karena itu, kita harus berhati-hati dalam menggunakan media sosial. Di internet terdapat banyak kajian dan ceramah yang bermanfaat, tetapi terdapat pula berbagai konten yang mengandung provokasi, penghinaan, dan pelecehan terhadap agama. Maka, seorang muslim hendaknya memilih apa yang ia dengarkan dan tonton. Jangan sampai seseorang menggunakan media sosial untuk mencari keuntungan dengan cara menghina Allah, ayat-ayat Al-Quran, atau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini kisah keempat. Sekarang kita masuk pada kisah kelima. Dikisahkan, setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke Madinah, beliau hidup berdampingan dengan berbagai kelompok masyarakat. Di Madinah pada waktu itu juga terdapat beberapa kelompok Yahudi, di antaranya Bani Qunaiqah, Bani Nadir, dan Bani Quraizah. Hubungan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan kelompok-kelompok Yahudi tersebut tidak selalu berjalan dengan baik. Dalam perjalanan dakwah di Madinah, terjadi berbagai peristiwa dan perselisihan yang melibatkan sebagian kelompok Yahudi. Namun, hal ini tidak berarti bahwa setiap orang Yahudi memiliki sifat yang sama. Di antara mereka terdapat orang-orang yang melakukan permusuhan dan berbagai tindakan yang bertentangan dengan Rasulullah
Shallallahu Alaihi Wasallam. Salah satu bentuk gangguan yang disebutkan dalam Al-Quran adalah kebiasaan melakukan najwa, yaitu pembicaraan secara diam-diam atau berbisik-bisik. Salah satu hal yang membuat kaum muslimin merasa khawatir adalah ketika melihat beberapa orang Yahudi berkumpul, lalu berbicara secara diam-diam atau berbisik-bisik. Mereka berbicara dengan suara pelan sehingga percakapan mereka tidak dapat didengar oleh orang-orang di sekitarnya. Terkadang, sambil berbicara, mereka juga melihat ke arah kaum muslimin. Keadaan seperti itu membuat sebagian sahabat merasa curiga dan khawatir. Mereka pun bertanya-tanya dalam hati, apa yang sedang mereka bicarakan? Apakah mereka sedang merencanakan sesuatu terhadap kaum muslimin? Kekhawatiran tersebut tidak muncul tanpa alasan. Sebelumnya telah terjadi berbagai persoalan dan permusuhan yang melibatkan sebagian kelompok Yahudi dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan kaum muslimin. Karena itu, ketika para sahabat melihat beberapa orang sedang berkumpul dan berbicara secara rahasia, mereka merasa tidak nyaman. Bahkan, sebagian sahabat memilih untuk mengambil jalan lain agar tidak melewati tempat mereka berkumpul. Kemudian turun surat Al-Mujadilah ayat 8. Allah Ta'ala menegur orang-orang yang melakukan najwa untuk tujuan dosa dan permusuhan. Allah Ta'ala berfirman, "Tidakkah engkau memperhatikan orang-orang yang telah dilarang mengadakan pembicaraan rahasia, kemudian mereka kembali mengerjakan apa yang telah dilarang itu? Mereka mengadakan pembicaraan rahasia untuk berbuat dosa, permusuhan, dan durhaka kepada Rasul. Dan apabila mereka datang kepadamu, mereka mengucapkan salam kepadamu dengan salam yang tidak ditetapkan Allah untukmu." Surat Al-Mujadilah ayat 8. Dalam tafsir para ulama, ayat ini berkaitan dengan perilaku sebagian orang Yahudi dan orang-orang munafik yang melakukan pembicaraan dengan cara berbisik-bisik serta berusaha mengganggu kaum muslimin. Di antara gangguan yang dilakukan sebagian orang Yahudi kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah ketika mereka mengucapkan salam dengan cara yang tidak baik. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kaum muslimin untuk mengucapkan Assalamualaikum. Semoga keselamatan atas kalian. Namun, sebagian orang Yahudi ketika bertemu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengucapkan kalimat yang terdengar hampir sama, tetapi sebenarnya berbeda makna. Mereka mengucapkan Assamu alaika. Kata assam berarti kematian. Dengan demikian, ucapan tersebut bukanlah doa keselamatan, tetapi mengandung doa keburukan. Aisyah radhiyallahu anha pernah mendengar ucapan tersebut. Ia kemudian membalas dengan ucapan yang keras. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lalu mengingatkannya, "Wahai Aisyah, hendaklah engkau bersikap lembut dan jauhilah sikap kasar dan perkataan buruk." Dalam riwayat yang sahih, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengajarkan kepada para sahabat bahwa apabila ahli kitab mengucapkan salam kepada mereka, hendaknya mereka menjawab Wa'alaikum, yang berarti dan atas kalian juga. Jadi jika ada orang kafir yang mengucapkan salam kepada kita dengan ucapan Assalamualaikum ataupun Assalamualaikum, maka jawaban kita adalah Wa'alaikum saja. Sahabat Pijar Studio yang dirahmati Allah Ta'ala, gangguan terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga terjadi dalam berbagai bentuk selama masa dakwah beliau. Setelah perang Khaybar, misalnya, seorang perempuan Yahudi bernama Zainab binti Al-Harits memberikan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam daging kambing yang telah diberi racun. Rasulullah kemudian memakan sebagian daging tersebut. Namun setelah itu beliau mengetahui bahwa daging tersebut telah diberi racun. Dalam hadis-hadis yang sahih disebutkan bahwa racun tersebut memberikan pengaruh kepada beliau. Bahkan ketika Rasulullah mengalami sakit menjelang wafat, beliau pernah mengatakan kepada Aisyah radhiyallahu anha, "Wahai Aisyah, aku masih merasakan sakit karena makanan yang aku makan di Khaybar. Akan tetapi, kita perlu berhati-hati dalam menyimpulkan bahwa racun itulah yang secara pasti menjadi penyebab wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam." Riwayat-riwayat tersebut hanya menunjukkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam merasakan pengaruh racun tersebut, sedangkan hubungan sebab akibat langsung antara racun itu
dan wafatnya beliau tidak disebutkan dalam dalil. Dari berbagai peristiwa tersebut, kita dapat mengetahui bahwa sebagian orang Yahudi pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan permusuhan dan berbagai tindakan buruk terhadap beliau dan kaum muslimin. Namun, tidak semua orang Yahudi sepanjang zaman digambarkan sebagai orang yang pasti berkhianat atau pasti memusuhi Islam. Al-Quran sendiri memberikan penjelasan yang lebih adil. Allah menyebut bahwa tidak semua ahli kitab memiliki sifat yang sama. Ada di antara mereka yang beriman, jujur, dan berbuat baik. Sementara ada pula yang melakukan kekufuran, permusuhan, dan kezaliman. Karena itu, ketika kita menceritakan sejarah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang kita tekankan adalah pelajaran dari perbuatan orang-orang yang melakukan kejahatan, bukan membenci suatu kelompok hanya karena identitasnya. Kisah-kisah tersebut bukan sekadar cerita tentang permusuhan. Lebih dari itu, semuanya mengajarkan bahwa Allah selalu mengetahui setiap makar, tipu daya, dan keburukan yang tersembunyi, dan Dialah sebaik-baik penolong bagi para nabi dan orang-orang beriman. Sahabat Pijar Studio yang dirahmati Allah Ta'ala, sekarang kita masuk pada kisah kelima, kisah turunnya surat Al-Ma'un. Pada zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terdapat seorang tokoh bernama Abu Sufyan. Namun, perlu diketahui bahwa kisah ini terjadi ketika Abu Sufyan masih berada dalam keadaan jahiliyah sebelum beliau masuk Islam. Abu Sufyan baru masuk Islam setelah terjadinya Fathu Makkah, yaitu ketika kota Makkah berhasil dibebaskan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada masa jahiliyahnya, Abu Sufyan dikenal sebagai orang yang kaya. Dikisahkan bahwa setiap pekan ia biasa menyembelih seekor unta. Bayangkan, pada zaman sekarang saja, mungkin kita jarang menemukan orang yang setiap pekan menyembelih kambing untuk sekadar makan bersama. Namun, Abu Sufyan memiliki kebiasaan menyembelih unta setiap pekan. Akan tetapi, yang menjadi persoalan bukanlah semata-mata karena ia menyembelih unta. Daging unta tersebut tidak digunakan untuk membantu orang-orang miskin, tidak diberikan kepada anak-anak yatim, dan tidak pula dibagikan kepada kaum fakir. Ia menyembelih unta hanya untuk bersenang-senang dan makan bersama rekan-rekan serta kawan-kawannya. Pada suatu ketika Abu Sufyan sedang menyembelih unta, datanglah seorang anak yatim yang tidak mengenakan pakaian yang layak. Anak yatim tersebut datang dengan maksud meminta sedikit daging dari unta yang sedang disembelih. Namun, ketika Abu Sufyan melihat anak yatim itu, ia justru merasa tidak suka. Ia kemudian mengambil tongkat dan menghardik serta mendorong anak yatim tersebut hingga terjungkal. Anak yatim itu ketakutan, kemudian menangis dan pergi meninggalkan tempat tersebut. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan teguran melalui firman-Nya dalam surat Al-Ma'un. Allah berfirman, "Fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin." Yang demikian itu adalah orang yang menghardik anak yatim dan tidak menganjurkan memberi makan orang miskin. Allah kemudian melanjutkan, "Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un." Maka celakalah orang-orang yang salat, yaitu orang-orang yang lalai terhadap salatnya, yang berbuat ria dan enggan memberikan bantuan. Ayat-ayat ini memberikan peringatan yang sangat keras. Mendustakan agama bukan hanya berkaitan dengan ucapan, tetapi juga dapat terlihat dari perilaku seseorang. Di antara cirinya adalah menghardik anak yatim dan tidak memiliki kepedulian terhadap orang-orang miskin. Padahal anak yatim seharusnya mendapatkan kasih sayang, perhatian, dan perlindungan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat menganjurkan umatnya untuk berbuat baik kepada anak yatim. Dalam sebuah hadis disebutkan bahwa orang yang mengusap kepala anak yatim dengan penuh kasih sayang mendapatkan kebaikan sesuai dengan jumlah rambut yang disentuh tangannya. Hadis ini menunjukkan betapa besar perhatian Islam terhadap anak yatim. Karena itu, janganlah kita hanya memberikan sentuhan kasih sayang secara simbolis, tetapi juga berusaha memenuhi kebutuhan mereka. Jika kita mampu memberikan makanan, pakaian, pendidikan, atau bantuan lainnya, maka lakukanlah dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat Pijar Studio yang dirahmati Allah Ta'ala, ini kisah kelima. Sekarang kita masuk pada kisah keenam,
kisah turunnya surat An-Nahl. Diriwayatkan dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma bahwa ketika Nabi Shallallahu alaihi wasallam diangkat menjadi nabi dan rasul, banyak orang Arab yang mengingkari kenabian dan kerasulan beliau. Mereka mempertanyakan, jika memang Allah hendak mengutus seorang rasul, mengapa harus Muhammad? Mengapa bukan malaikat saja yang diutus? Mereka juga berkata, kalau memang Allah hendak memberikan hidayah kepada kami, mengapa harus manusia seperti Muhammad? Mengapa tidak mengutus malaikat? Karena itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan firman-Nya dalam surat An-Nahl. Allah berfirman, "Wa ma arsalna min qablika illa rijalan nuhi ilaihim. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun." Dan kami tidak mengutus sebelum engkau, melainkan orang laki-laki yang kami beri wahyu kepada mereka. Maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui. Surat An-Nahl ayat 43. Seolah-olah Allah menjawab pertanyaan mereka. Bukankah para rasul sebelum Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam juga berasal dari kalangan manusia? Mengapa kalian mempermasalahkan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam yang berasal dari manusia? Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, dan para nabi lainnya adalah manusia yang Allah pilih untuk menerima wahyu dan menyampaikan risalahnya. Mereka makan, minum, menikah, memiliki keluarga, berinteraksi dengan masyarakat, dan menjalani kehidupan sebagai manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman, "Qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya." Katakanlah, sesungguhnya aku ini hanyalah manusia seperti kamu yang telah menerima wahyu. Quran Surat Al-Kahfi ayat 110. Mengapa Allah mengutus Rasul dari kalangan manusia? Salah satu hikmahnya adalah agar manusia dapat melihat dan meneladani kehidupan mereka. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam makan, kita juga makan. Beliau minum, kita juga minum. Beliau menikah, kita juga menikah. Beliau memiliki keluarga, bertetangga, bermuamalah, menghadapi berbagai ujian, dan beribadah kepada Allah dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, kita dapat melihat secara nyata bagaimana seorang manusia menjalankan kehidupan sesuai dengan petunjuk Allah. Bayangkan jika seorang rasul berasal dari kalangan malaikat. Manusia akan kesulitan menjadikannya sebagai teladan dalam banyak perkara. Malaikat memiliki karakter dan keadaan yang berbeda dengan manusia. Mereka tidak makan dan minum seperti manusia, tidak memiliki kebutuhan biologis seperti manusia, dan senantiasa taat kepada Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman tentang malaikat, "La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun." Mereka tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkannya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Surat At-Tahrim ayat 6. Maka di antara rahmat Allah kepada manusia adalah bahwa Dia mengutus para rasul dari kalangan manusia agar manusia dapat melihat langsung bagaimana wahyu Allah diterapkan dalam kehidupan. Demikianlah di antara kisah-kisah dan asbabun nuzul beberapa ayat dalam Al-Quran yang telah kita bahas. Sebenarnya masih banyak kisah lainnya yang berkaitan dengan sebab turunnya ayat-ayat Al-Quran. Jika semuanya dikumpulkan, jumlahnya sangat banyak. Al-Quran tidak hanya berisi perintah dan larangan, tetapi juga mengandung berbagai kisah, peristiwa, nasihat, dan pelajaran yang berkaitan dengan kehidupan manusia. Bahkan dalam satu surat saja, bisa terdapat beberapa ayat yang memiliki latar belakang dan sebab turunnya masing-masing. Oleh karena itu, insya Allah pada kesempatan yang lain kita akan melanjutkan pembahasan tentang kisah-kisah asbabun nuzul lainnya. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.